Yang paling nekat berfatwa adalah orang yang paling nekat untuk masuk neraka. Itu katanya tabi'in, mereka bilang ini salah seorang kalian bertanya sebuah pertanyaan kepada ulama di jalan, langsung dijawab saat itu juga. Ulamanya lancang. Ketika orang masuk ke dalam kuburnya itu, dia bakal diinterogasi. Mithal au garib min fitnatid dajjal, artinya banyak yang gagal dalam interogasi tersebut. Itu yang ditanya adalah tentang hubungannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ilmuka bihadzal rajul. Dibawain tuh. Apa yang kamu kenal tentang orang ini? Tentang orang ini. Dibawakan fisiknya atau gambarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Bihadzal rajul. Adapun mu'min wal muqin yaqul huwa Muhammad. Ini Nabi Muhammad Rasulullah, utusannya Allah. Ja'ana bil bayinat wal huda, datang kepada kita membawakan al bayinat wal huda. Itu yang ditanya dalam kuburan. Ajabna wa taba'na, kami menjawab dan kami mengikut kepada beliau. Huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, huwa Muhammadun. Dia adalah Nabi Muhammad. Subhanallah. Bagaimana orang bisa mengetahui ketika disodorkan gambar tersebut, dia bilang ada Nabi Muhammad, melainkan dia udah kenal sebelumnya. Bagaimana kenalnya? Diperlihatkan itu dalam mimpi ketika dia masih hidup di dunia. Diperlihatkan. Atau dia mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sifat, dari syama'il beliau, hingga ketika disodorkan oleh malaikat gambar tersebut, nah ini dia yang selama ini kita baca, ini dia orangnya. Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal nam salihan, tidurlah dengan baik sebagai orang yang saleh. Qad alimna in kunta lamuqinan bih, kami udah tahu kalau engkau memang orang yang yakin dengan kenabian kerasulan Nabi Muhammad. Adapun munafik atau murtab, orang yang ragu-ragu, yaqul la adri, saya enggak tahu. Sama itu nas yaqulun syai'an faqultu, saya dengar orang-orang pada ngomong sesuatu, ya saya ngikut-ikutan aja. Karena itu kenali Nabi kita, kenali betul Nabi Muhammad, fisiknya, wajahnya, sifatnya, perangainya, sallallahu alaihi wasallam. Minimal mukmin itu diperlihatkan oleh Rasul sallallahu, diperlihatkan oleh Allah Taala akhir umurnya atau di akhir usianya, diperlihatkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah la yuhrimna ru'yatah insyaallah. Ada dalil istidlal dari hadis ini, melakukan perjalanan untuk bertanya, untuk nanya tentang ilmu. Pergi, melakukan bepergian, melakukan perjalanan untuk bertanya tentang ilmu, tentang fatwa. Subhanallah. Itu setiap permasalahan berharga, bernilai. Itu para ulama terdahulu, para tabi'in, itu terkadang untuk sekedar satu hadis atau dua hadis melakukan perjalanan ratusan kilometer, bahkan sampai ribuan kilometer untuk satu pertanyaan aja, untuk satu hadis saja. Ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu mahal, berharga, bernilai. Hargailah. La ilaha illallah. Nabi waktu itu bersama Sayyidina Bilal. Orang perempuan bilang, ya Rasulullah, kan kau diutus kepada orang laki dan orang perempuan. Ya, Allah Tuhannya orang laki, Tuhannya perempuan. Ya, begitu. Kenapa kita juga pengen bagian dapat ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi tentukan suatu hari bersama mereka. Di hari yang dijanjikan Nabi Muhammad bersama Sayyidina Bilal. Maka Nabi memberikan nasihat kepada mereka, nyuruh orang perempuan itu bersedekah, berinfak.
hingga tuh sampai tuh kaum wanita tuh memberikan, ada yang ngasih cincinnya, ada yang ngasih antingnya, ada yang ngasih kalungnya untuk bersedekah, berinfak saat itu juga. Sayyidina Bilal tuh dengan apa namanya, bajunya tuh dikiterin. Allah. Abu Hurairah nanya, as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatmu hari kiamat? Nabi bilang, aku udah mengira enggak ada yang bertanya tentang hal ini sebelum engkau. Saking Nabi tahu tuh Abu Hurairah tuh orangnya doyan ilmu, haus akan ilmu. Saya udah tahu ente bakalan nanya ini. Ini pertanyaan enggak bakal muncul apa namanya sebelum kamu. Pasti ente yang duluan nanya, yang paling penasaran. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Terus Nabi bilang, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Yang paling beruntung dengan syafaat Nabi hari kiamat yang berucap la ilaha illallah, tulus, murni, keluar dari dalam hatinya. Ama ikhlasuha, dalam riwayat ketulusannya itu kelihatan dari mana? Di mana ketulusannya? Maka dijawab, antahjuzahu an maharimillah, membuat dia itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu ikhlasnya dia, yang bisa mencegah dia dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nekat berfatwa adalah orang yang paling nekat untuk masuk neraka. Itu katanya tabi'in, mereka bilang, ini salah seorang kalian bertanya sebuah pertanyaan kepada ulama di jalan, langsung dijawab saat itu juga. Ulamanya lancang. Itu seandainya pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, la jama'a ahli syura. Niscaya beliau akan mengumpulkan ahli syura untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dikumpulkan ahli syura untuk mengkaji, membahas. Ahli syura, syura Umar. Ahli syura Umar. Taib. Masya Allah, enggak ada seorang pun dari kalian tuh 3 orang dari anaknya meninggal dunia melainkan menghalangi dia dari api neraka kalau dia sabar. Kalau 2 yang mati, kalau 2 juga. Memang kalau kita tanya 1 pasti bakal dibilang iya juga kepada Nabi Muhammad. Allah. Man nugisha fil hisab udzib, man nugish al hisab yahlik. Ada kizib ala Nabi, dengan mengatasnamakan Rasulullah, berdusta. Ada kizib ala Allah. Kizib ala Allah, ada kizib fi ru'yah, berbohong dalam bermimpi. Mimpi apa namanya, mengucapkan suatu mimpi yang dia enggak lihat, yang tidak benar. Ada berdusta atas nama Tuhan. Kizib ala Allah. Ada haram. Itu orang yang dusta dalam bermimpi, merekayasa mimpi, dibuat-buat padahal bohong palsu, itu dipaksa untuk mengikat antara dua syairat dan 2 gandum. Enggak bakalan bisa terikat sampai hari kiamat. Pokoknya kalau enggak keikat di neraka, dipaksa, disiksa, suruh ikat sambil disiksa. Enggak keikat, ya selamanya di neraka. Saya heran, takjub dari orang yang takut sesuatu tapi dia enggak kabur dari sesuatu tersebut. Takut dari api neraka tapi kok tidur. Berharap kepengen surga tapi tidur, enggak mengejar akan surga tersebut. Orang kalau pengen sembako ya ngantri ya. Oh, itu sembako. Bagaimana kalau dia pengen surga? Takut dari sesuatu, kalau ada kebakaran di sebelah rumahnya, dia bakalan kabur. Ketakutan api. Ini api neraka. Tapi kok bisa tidur orang yang takut? Ada segaf, ada dia sekian belas tahun nggak bisa tidur. Bilang saya kalau tidur
ngadep kanan seolah-olah ngelihat surga, kalau tidur ngadep kiri seolah-olah lihat neraka. Amalan yang banyak, yang suci daripada penyakit hati. Kemudian juga diiringi dengan ilmu. Banyak aurat, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir kepada Allah taala. Adzal Haib Ali Al-Habsyi itu beliau kalau bulan Ramadan tarawihnya itu 10 juz. 10 juz kalau bulan Ramadan. Masya Allah. Syekh Ahmad Ali Makarim Ramadan itu bisa khatam Quran sampai 25 atau 27 kali khatam Quran. Ya khatam Quran fi Ramadan 25 ila 27. Syekh Ahmad Ali Makarim. Subhanallah. Wa kathratu awradi. Sayyidina Abdullah bin Hasan bin Tahir itu yaqra fi duha 10 ajza. Wa fi al-witr 10 ajza. Yaqra la ilaha illallah 25,000 kali, Allah Allah 25,000 kali. Wa salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 25,000 kali. Tiap hari kayak begitu. Subhanallah. Kasrat awrad. Banyak wirid, banyak zikir. A'malun khalat an syawaib wa ilm wa akhlaqun wa kasratu awradi. Yaqul Habib Muhsin bin Ali man fatahu al-kitab fala yafutuhu al-mihrab wa man fatahu al-mihrab fala tafutuhu al-adab. Yang gagal kitab jangan gagal mihrab ibadat. Yang gagal mihrab gagal ibadat, ibadatnya pas-pasan, maka jangan gagal adab.